Halo, jumpa saya lagi Maurisa Gayatri. Kali ini aku akan bacain zodiak untuk kalian semua di tahun 2022. Buat yang belum kenalan, yuk subscribe. Jangan lupa like juga dong komen supaya aku bisa tetap mengembangkan channel ini dan kalian bisa menikmati tayangan-tayangan berikut ini. Oh ya, untuk pre-shuffle aku di akhir tahun ini atau di awal Januari untuk 2022 ini, pesan yang utama itu udah aku dapatkan adalah ring ya. Ring itu artinya apa? Artinya apakah kalian sudah memutuskan untuk komitmen kepada diri sendiri? Wah, jadi setiap tahun komitmennya diperbaruin ya, atau setiap 3 bulan sekali. Untuk kehidupan kita nggak cuman pada saat-saat tertentu saja kita harus mengingat bahwa apakah kita sudah berkomitmen pada tujuan-tujuan awal atau kita justru harus merubah tujuan-tujuan yang sudah ada. Untuk pembacaan tarot kali ini, aku akan membaginya menjadi 4 section. Pertama, untuk bisnis atau pekerjaan, kemudian bidang cinta atau relationship, dan kemudian bagian keluarga. Yang keempat itu adalah pribadi atau segmen pribadi apa yang perlu kalian perhatikan. Untuk yang ingin kenal lebih lanjut, kalian bisa kontak saya di Instagram yang tercantum di YouTube ini, di link di bawah. Nah, untuk konsultasi ataupun mengetahui tentang tips-tips tentang kehidupan, kalian bisa follow di situ hanya di Instagram mariam.evolution. Oke, sebelum mulai, baca doa dulu supaya kalian siap menghadapi 2022 ini. Oke, ya kita bisa mulai. Halo kamu Pisces. Suhu air pertama ya aku bacain lambang panen sama gunung. Nah, di sini kamu di tahun 2022 itu sebenarnya banyak hal-hal yang bisa mulai kamu panen. Bisa mulai mendapatkan hasil yang baik. Meskipun kamu kelihatannya seperti mengalami perjalanan yang berat sekali, ada tantangan-tantangan yang luar biasa seperti kamu mendaki gunung ini, tapi kita lihat sebenarnya ada apa, ya. Jadi antara hasil dan perjuangan yang kayaknya kelihatannya berat, oke. Apa benar seberat itu? Untuk pekerjaan di sini ada 2 ratu di sini ya. Ratu-ratu ini menggambarkan ratu pedang sama ratu pentacles ya. Terus ada satu pedang terhunus seperti ini. Untuk bisnis dan pekerjaan sebenarnya kamu berada dalam lumayan puncak-puncaknya di tahun 2022 ini. Pekerjaan juga sama, ini juga di sini kita juga lihat ada The Devil. The Devil adalah salah satu challenge kamu dan bekerja keras ini. Sorry. Ya, ini gambarnya ada orang dengan 8 pentacle seperti ini, lambang 8 koin ya. Lambang devil ini adalah kalian itu seperti terikat pada sesuatu yang terus-menerus kesibukannya, kayak kelelahannya itu luar biasa, masih terus berlanjut dari bulan-bulan di akhir dari 2021. Nah, di 2022 ini sebenarnya kalian itu bisa melepaskan ini gitu, karena kalian udah mulai bisa lebih menghasilkan. Cuman yang aku lihat kalian itu masih takut untuk bisa memulai dengan cara-cara yang baru. Jadi untuk bisa melepaskan diri dari kegiatan yang memang sepertinya tight banget, untuk time managementnya ini perlu diatur lagi. Karena kalian tuh rasa terlalu fokus sama irama harus sama gitu kan, jadi kayak harus tertata ya. Oke, bener, tertata sih bener ya, tapi kreativitas di situ dibutuhkan untuk supaya kamu ngerubah jadwal kerja kamu nih gitu, karena kamu di sini juga kelelahan ya gitu kan. Hasil pekerjaannya sih good gitu ya, dan tadi ada Ratu Pentacles artinya kalian bisa terus menerus juga menghasilkan yang bagus. Di sini ada Ten Pentacles ya, ada 10 ini ya, lambang finansial keberhasilan, keluarga yang nyaman gitu. Cuman kalian ada masa-masa dimana kalian kayak over apa ya, agak sedikit lebih perfeksionis, padahal sebenarnya bisa lebih dilonggarin tapi hasilnya sama loh gitu kan. Atau bahkan dengan kalian melonggarkan jadwal-jadwal yang kayak sengaja dipadetin banget itu, kalian bisa mendapatkan lebih banyak penghasilannya gitu. Nah, pada akhirnya pada saat kalian benar-benar mendapatkan libur, ini ada pintunya ketutup, terus pedang ini juga jadi kayak
Jadi kayak kalian tuh kayak langsung jatuh gitu aja. Istirahatnya tuh bener-bener ya jadi kayak pingsan ya istilahnya kalau tidur ya gitu ya. Nah ini yang perlu diatur di tahun 2022. Sebenarnya kalian punya chance untuk merubah pola kerja lama ya. Time management sama pendelegasian, terus kayak jangan semua orang juga diiyain gitu, kayak nggak enakan gitu. Akhirnya kalian punya banyak janji sama orang-orang, tapi kalian sebenarnya nggak bisa menuhin juga gitu kan. Tapi aku melihat di sini lebih ke arah kayak kalian merasa harus bekerja keras yang luar biasa banget gitu. Padahal sebenarnya di sini bisa diatur dengan lebih sedikit aja, kalian akan lebih nyaman untuk kesehatan badan, untuk bisnis dan pekerjaan ya. Oke. Di sini ada past life karma dan gambarnya emperor. Jadi kontrol aja kegiatan kalian ya. Jadi kira-kira itu yang dihadapi oleh bisnis dan pekerjaan. Oke, di sini adalah lambangnya maca. Maca itu kayak ini tuh, jadi kayak gelap gitu, dimensinya tuh kayak berbeda gitu. Nah sebenarnya ini adalah perlambang bahwa kalian nggak bisa melihat ke depannya nanti kemana gitu loh. Jadi kalian merasa kayak ya udah kerja keras aja dulu di sini, lakuin aja dulu, tapi kalian nggak melihat nanti hasilnya kemana gitu ya. Nah yang perlu di sini adalah sebenarnya kalian perlu konsultasi sama bosnya atau mungkin sama orang yang lebih expert untuk masalah pekerjaan ini gitu ya. Jadi sebenarnya atau sama coach deh gitu, kalian punya coach ya. Jadi untuk bisa merubah pola-pola penghasilannya juga ya, terutama kayak banyak yang stuck gitu. Padahal sebenarnya di tahun 2022 ini kalian akan mengalami keberhasilan yang lebih besar lagi dari tahun yang kemarin. Itu asik kan? Ya, cukup perubahan sedikit aja. Perubahan sedikitnya itu dalam artian lebih koneksi, lebih connecting kepada hal-hal yang sebenarnya tujuan akhirnya tuh gimana sih gitu. Karena kalian tuh lebih cenderung kayak udah deh aku padetin aja jadwalku gitu kan. Kurang bisa manage waktunya aja di situ ya. Oke, that's the point. Terus sekarang kita beralih ke cinta dan relationship. Ya, the challenge is the lovers. Wah, challenge-nya kok the lovers ya. Terus kartu-kartu yang lainnya di sini ada kartu ini apa? The Hierophant, terus ada kartu kerjasama, ada harapan untuk cinta-cinta baru ya di sini. Kalian di sini tapi ada kartu juga Five of Swords. 5 pedang. 5 pedang itu kayak orang kalah perang gitu ya. Nah, di sini nih lambangnya sebenarnya kalian tuh sebenarnya udah tahu deh apa yang kalian mau gitu. Tapi kenapa juga suka nerima orang-orang yang sebenarnya nggak pas sama kalian gitu kan? Atau kalian yang berusaha memenuhi kebutuhan atau berusaha menjadi seperti apa yang mereka mau. Siapapun itu ya, misalnya pasangan atau jadi kalian kayak cenderung untuk mengejar cita-cita si pasangan kalian atau calon pasangan kalian gitu. Jadi the lovers di sini sebenarnya kalian tuh udah tahu apa yang kalian mau, udah punya segala sesuatu yang kalian bisa dapat, tapi kalian masih merasa kayak gue kurang deh, gue perlu buat sesuatu lagi. Agak-agak mirip ya sama tadi yang untuk bisnis dan jobnya gitu. Jadi kayak kalian tuh agak sedikit terlalu bekerja keras untuk sesuatu yang sebenarnya nggak perlu gitu loh. Jadi di sini jangan terlalu over dalam artian kalian boleh kerja keras, tapi lebih ke arah smartnya aja. Jadi ada hal-hal yang bisa dioptimalkan gitu ya. Untuk relationship tuh lebih ke arah kayak yuk nyenengin diri sendiri, Queen of Wands ya kan. Jadi kayak self care, terus lebih banyak me time, terus di sini lebih banyak ke arah bersenang-senang juga gitu ya, mungkin dengan teman-teman, lebih banyak di sini, lebih banyak liburan juga. Jadi untuk Pisces nih kamu kayak wah dikit lagi nih gue udah nyampe gitu, tapi terus akhirnya nggak nyampe gitu. Karena goalsnya tuh lebih ke arah kalian udah nggak ngikutin intuisi lagi, lebih ke arah kayak yaudah pokoknya aku harus mencapai sesuatu yang lebih ke arah self egonya aja. Ini nih lambangnya temperance ya, baru juga aku omongin gitu kan. Temperance itu kan artinya lebih ke arah ego sendiri yang harus bisa kontrol antara kesabaran dan memang goals yang sebenarnya udah gak masuk akal buat kalian gitu loh. Dalam hal cinta dan bisnis agak nyambung ya. Iya, jadi ya don't be too hard to yourself. Santai sama diri kamu sendiri.
kamu tidak perlu berubah untuk dicintai, karena kamu hanya cukup lebih mencintai diri kamu sendiri untuk supaya kamu bisa mendapatkan apa semua yang kamu inginkan. Oke, sekarang untuk keluarga kira-kira sama deh kayaknya. Aku gak bakal buka ini. Aku sekarang yang langsung ke pribadi diri sendiri aja ya. What happened in dalam diri kalian? Atau pesan-pesan apa yang kalian dapatkan? Oke. Aku dapat 3 kartu. Ini ada kartu 1 cinta, ini gelas cinta ya. Ada gelas cinta, terus ada ratu dengan gelasnya juga, dan satu lagi ini adalah, ini kartu-kartu kalian semua ya. Satu ini ada satria sama si kudanya. Nah, ini arahnya kemana? Arahnya itu adalah kalian itu benar-benar harus self care. Terus gini loh, ketika kalian berbuat yang terbaik untuk bekerja segala macam, please pisahkan antar keinginan untuk bisa tampil dan dihargai seperti apa. Kalian di sini lebih ke arah kayak memenuhi kebutuhan kalian sendiri gitu loh. Jadi kayak prestasi itu kalian simpan untuk kebanggaannya untuk diri kalian sendiri. Karena aku di sini juga kayak overwork just because kayak kamu tuh masih butuh untuk bisa disemangatin atau mendapat semangat dari luar, atau mendapat konfirmasi dari luar bahwa kamu tuh udah sukses, bahwa kamu tuh udah kerja keras. Kamu tuh ada kebutuhan seperti itu di tahun 2022 yang sebenarnya itu bisa memperlambat hasil kamu untuk mendapatkan lagi gitu kan. Jadi sebenarnya di sini achiever is good, tapi kalau terlalu overachiever yang mengejar sesuatu yang sebenarnya endingnya malah bikin kamu nggak puas, karena yang kamu kejar itu masih kayak, kok aku masih kurang kayak dapat penghargaan atau gimana gitu. Nah, di sini lebih ke arah self reward aja, create hubungan dengan orang-orang yang kamu cintai yang mereka sebenarnya sangat menghargai kalian, sangat mencintai kalian. Jadi kalian lupa bahwa ada orang-orang itu yang sebenarnya memang sangat mendukung. Ini pribadi dalam diri kalian ya. Aku mau ambilin satu lagi kartu oracle. Ada hal-hal yang sebenarnya dengan kalian relax apa segala macam itu tiba-tiba segala sesuatu datangnya lebih mudah gitu, karena kalian bekerja terlalu keras, kalian justru beberapa hal justru jadi stuck ya kan, jadi kayak kelelahan gitu loh. Ini ada kelelahan kayak kejar-kejaran gitu loh. Jadi Pisces lagi kayak apalagi yang belum gitu. Kelihatannya sih kalian santai gitu, tapi sebenarnya quite overachiever gitu ya. Mengejar terlalu keras gitu kan. Oke, di sini satu lagi untuk kartu dreams. Ya, artinya apa? Ada hal-hal yang sebenarnya kalian harus sesuaikan dengan realistik aja. Realistik bukan berarti malas, tapi intuisinya mengarahnya kepada mana gitu kan. Ketika ada sesuatu yang nggak bisa dipaksakan pada saat ini, ya udah gitu. Jadi ikutin aja flow-nya gitu kan. Kalian kan lambangnya ikan ya, jadi kayak just go, itu streamnya arahnya kemana. Kalau misalnya mau ngelawan arah itu dilihat-lihat dulu apakah itu sesuai dengan kemampuan atau tidak gitu. Ingin merubah sesuatu juga perlu adanya kesabaran, dan memang sebenarnya kalian itu merubah itu karena untuk kalian sendiri atau karena orang lain, itu lebih karena penting ke situ sih. Jadi kalau memang kalian berubah untuk orang lain gitu ya, pikir-pikir lagi deh, karena sebenarnya kalian perlu memenuhi kebutuhan untuk diri kalian sendiri gitu kan. Daripada kalian bilang aku sudah berbuat yang terbaik, tapi sebenarnya kalian hanya ingin lebih, ya kayak tadi, lebih ke arah reward dari orang lain, itu akan sangat melelahkan ya. Last, terakhir aku keluarin sini ada the book ya kan, artinya ada saatnya kadang-kadang memang tidak harus melonjolkan kesibukan kalian di muka umum gitu ya. Jadi ada saat-saatnya dimana memang kalian lebih ke arah lebih banyak kontemplasi gitu. 2022 itu lebih ke arah ke grounded ya. Artinya lebih ke arah perlahan tapi hasilnya deg-deg banyak gitu. Jadi itu sebenarnya buat kalian itu akan banyak peluang bagus sekali di tahun 2022 ini. Kalau misalnya justru stepnya itu dipelanin tapi sambil bikin strategi untuk smart work. Oke, gitu aja buat Pisces. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalain notifikasi kamu. Thank you for watching.